AC Milan mulai bergerak untuk mendatangkan bek sayap Atalanta Nikola Zalewski pada bursa transfer musim panas ini. Menurut laporan Milan Vibes, manajemen Rossoneri telah melakukan kontak awal dengan perwakilan pemain asal Polandia tersebut. Peluang transfer ini muncul setelah kepindahan Zakaria Tekami ke Olympique Lyon dengan status pinjaman semakin dekat. Situasi tersebut membuat Milan memiliki ruang untuk mendatangkan bek sayap baru. Zalewski kini menjadi salah satu nama yang paling serius dipertimbangkan Milan. Atalanta juga disebut tidak keberatan melepas pemain kelahiran 2002 tersebut karena karakteristiknya dinilai kurang cocok dengan skema 4-3-3 milik Maurizio Sarri. Sebaliknya, gaya bermain Zalewski dianggap lebih sesuai dengan kebutuhan taktik Ruben Amorim di Milan. Ia merupakan pemain dominan kaki kanan yang nyaman bermain di sisi kiri. Posisi tersebut memungkinkan Zalewski memaksimalkan kemampuan menggiring bola, melakukan umpan silang, dan bergerak ke tengah dari sisi lapangan. Ia juga bisa dimainkan di sektor kanan sehingga memberikan fleksibilitas tambahan bagi Milan. Selain faktor teknis, Zalewski memiliki nilai penting untuk komposisi skuad Milan di kompetisi Eropa. Meski berkeluarga negaraan Polandia, ia berkembang di Italia setelah bergabung dengan Akademi AS Roma sejak 2011. Latar belakang tersebut membuat Zalewski memenuhi kriteria pemain binaan Akademi Italia dalam aturan pendaftaran UEFA. Aturan tersebut mewajibkan klub Serie A menyediakan 8 slot dari maksimal 25 pemain untuk pemain yang dibina di Akademi Sepak Bola Italia. Dengan demikian, jika transfer terwujud, Zalewski bukan hanya bisa membantu Milan di lapangan, tetapi juga menjadi solusi untuk memenuhi kuota pemain lokal dalam skuad Eropa. Saat ini pembicaraan antara Milan dan pihak Zalewski masih berada pada tahap awal. Namun karena Atalanta disebut terbuka untuk melepas sang pemain, proses negosiasi harga berpotensi berjalan lebih mudah. Perburuan Yunus Musa semakin ramai setelah klub Turki Trabzonspor dikabarkan menjadikan gelandang AC Milan tersebut sebagai salah satu target utama pada bursa transfer musim panas ini. Menurut laporan Milan News yang dikutip sejumlah laporan dari Turki, Trabzonspor serius mempertimbangkan untuk mendatangkan Musa. Klub tersebut ingin membuat langkah besar di bursa transfer setelah sebelumnya disebut berhasil meyakinkan Mohamed Salah untuk bergabung secara gratis. Yunus Musa sendiri baru kembali ke AC Milan setelah menjalani masa pinjaman di Atalanta musim lalu. Dalam kesepakatan tersebut terdapat opsi pembelian, tetapi Atalanta akhirnya tidak mempermanenkannya karena Musa lebih sering berada di bangku cadangan dan tidak mendapat banyak kesempatan bermain di bawah Ivan Juric maupun Rafael Palladino. Setelah kembali ke Milanello, Musa mendapat kesempatan untuk membuktikan dirinya kepada pelatih Ruben Amorim. Pemain berusia 23 tahun itu berusaha keras mendapatkan tempat di skuad utama, tetapi sejauh ini belum mampu sepenuhnya meyakinkan pelatih asal Portugal tersebut. Sebelum Trabzonspor muncul, Yunus Musa juga sempat dikaitkan dengan Besiktas. Klub Serie A Lazio turut disebut tertarik, terutama setelah Gattuso mengambil alih posisi pelatih. Untuk transfer permanen, Milan dikabarkan memasang harga sekitar 15-20 juta euro bagi klub yang ingin mendapatkan Musa. Meski begitu, kepergian Musa belum sepenuhnya pasti. Kemampuannya bermain di beberapa posisi membuat Amorim masih bisa mempertahankannya sebagai pemain pelapis penting. Namun, nasib Musa juga disebut berkaitan dengan situasi Samuel Ricci, sebab Milan berpotensi mempertahankan salah satu dari kedua gelandang tersebut jika pemain lainnya meninggalkan klub. Dengan demikian, masa depan Yunus Musa masih bergantung pada perkembangan skuad Milan menjelang penutupan bursa transfer. Ruben Amorim terus melakukan eksperimen taktik menjelang musim baru AC Milan. Dengan satu laga persahabatan pramusim tersisa, pelatih asal Portugal itu masih mencari kombinasi terbaik untuk menghadapi musim dengan jadwal yang padat. Amorim mengandalkan formasi 3-4-2-1 yang membuat setiap pemain memiliki tugas khusus. Karena itu, pemain yang bisa menjalankan lebih dari satu posisi akan menjadi keuntungan besar bagi Milan untuk melakukan rotasi dan menjaga kondisi skuad sepanjang musim. Menurut media La Gazzetta dello Sport, Adrien Rabiot menjadi salah satu pemain yang bisa mendapat peran berbeda. Amorim mempertimbangkannya sebagai gelandang serang, posisi yang pernah dimainkan Rabiot saat membela Olympique Marseille. Peran tersebut juga bisa membantunya memaksimalkan kemampuan mencetak gol sekaligus membuka ruang bagi Ardon Jazari di lini tengah.
Davide Bartesaghi juga memiliki fleksibilitas yang dibutuhkan Amorim. Selain menjadi pilihan utama di posisi bek sayap kiri, Bartesaghi bisa dimainkan sebagai bek tengah kiri untuk menggantikan atau mengistirahatkan Rafinha Pavlovic. Sementara itu, Yunus Musa dikenal memiliki kemampuan bermain di beberapa posisi. Amorim bisa menggunakannya sebagai gelandang tengah maupun bek sayap kanan, terutama saat Milan melakukan rotasi di Coppa Italia atau Liga Eropa, meskipun dalam beberapa waktu terakhir ia dikaitkan dengan Trabzonspor. Samuel Chukwueze juga berpotensi mendapat peran berbeda. Pemain asal Nigeria itu bisa bermain sebagai gelandang serang kanan atau ditempatkan sebagai bek sayap yang lebih agresif ketika Milan membutuhkan tambahan tekanan untuk mengejar gol. Kemudian ada nama Alexis Saelemaekers yang memiliki kemampuan menggunakan kedua kaki dan dikenal memiliki etos kerja tinggi. Ia bisa bermain sebagai bek sayap di kedua sisi maupun menjadi gelandang serang di belakang striker. Nama Christopher Nkunku juga memberikan banyak pilihan bagi Amorim. Selain bisa bersaing dengan Christian Pulisic sebagai gelandang serang dari sisi kiri, Christopher Nkunku juga dapat bermain di sisi kanan atau menjadi penyerang tengah dalam situasi tertentu. Di posisi lini belakang, Conny De Winter bisa menjadi pilihan penting. Kemampuannya dalam membantu membangun serangan membuatnya cocok dimainkan sebagai bek tengah di posisi tengah maupun sisi kanan. Dengan komposisi tersebut, fleksibilitas menjadi salah satu kekuatan utama AC Milan di bawah Amorim. Kemampuan para pemain menjalankan beberapa posisi akan membantu tim menghadapi jadwal padat, melakukan rotasi, serta mengatasi situasi seperti cedera dan kelelahan sepanjang musim. AC Milan dikabarkan siap memanfaatkan situasi jika Borussia Dortmund gagal mencapai kesepakatan dengan FC Köln untuk mendapatkan penyerang muda Said Elmala. Menurut laporan Express.de yang dikutip Gol, Köln telah menetapkan harga 50 juta euro sebagai biaya transfer tetap ditambah 5 juta euro dalam bentuk bonus. Jika angka tersebut dipenuhi, klub Jerman itu tidak akan menghalangi kepergian Elmala. Direktur olahraga Köln Thomas Kaisler juga menyampaikan sikap klub kepada pihak pemain. Köln hanya bersedia melepas penyerang timnas Jerman U21 tersebut jika nilai yang mereka minta terpenuhi. Sementara itu, agen Elmala yang juga merupakan ibunya Sabrina terus berkomunikasi dengan pihak klub untuk menentukan masa depan sang pemain. Situasi masih terbuka karena Dortmund belum diketahui apakah bersedia memenuhi tuntutan harga tersebut. Jika Dortmund mundur, peluang Elmala untuk pindah keluar Jerman akan semakin besar. Dalam kondisi itu, AC Milan disebut serius mempertimbangkan langkah untuk membajak pemain yang mencetak 13 gol di Bundesliga musim lalu tersebut. AC Milan dan Borussia Dortmund sebelumnya juga pernah bersaing di bursa transfer. Kedua klub sempat memperebutkan gelandang serang berkaki kiri Konstantinos Karetzas yang akhirnya memilih Dortmund setelah meninggalkan geng. Karetzas kemudian langsung mencuri perhatian dengan mencetak gol indah ke gawang Arsenal pada debutnya. Namun Milan masih menghadapi kendala finansial. Manajemen Rossoneri harus menjual sejumlah pemain terlebih dahulu sebelum bisa mengeluarkan dana besar untuk mendatangkan Elmala. Waktu juga menjadi faktor penting. Dengan kurang dari 3 minggu sebelum bursa transfer ditutup, Milan harus segera menyelesaikan penjualan pemain sekaligus mencari tambahan amunisi untuk melengkapi skuad Ruben Amorim. Masa depan Mike Maignan di AC Milan kembali menjadi sorotan. Kiper asal Prancis itu disebut mendapat pendekatan dari Al Nassr, klub Arab Saudi yang diperkuat Cristiano Ronaldo. Setelah membela Prancis di Piala Dunia 2026, Mike Maignan sendiri menunda kepulangannya ke Milan. Ia dan Adrien Rabiot yang sebelumnya dijadwalkan kembali pada 12 Agustus baru akan bergabung pada 16 Agustus mendatang. Menurut laporan media La Gazzetta dello Sport, penundaan tersebut terjadi di tengah ketidakpuasan Mike Maignan terhadap arah baru Milan. Ia disebut masih memiliki kedekatan dengan Max Allegri dan kecewa dengan keputusan klub memecat sang pelatih pada Mei lalu. Diketahui jika Mike Maignan sebelumnya hampir meninggalkan Milan pada musim panas lalu setelah mendapat tawaran dari Chelsea. Namun Allegri dan direktur olahraga Guittari serta pelatih kiper Claudio Filippi berhasil meyakinkannya untuk bertahan. Sayangnya ketiganya kini sudah tidak lagi berada di Milan. Mike Maignan sendiri masih terikat kontrak dengan Milan hingga Juni 2031. Ia juga sudah menjadi bagian penting Rossoneri sejak 2021 setelah menggantikan Gianluigi Donnarumma. Bahkan kini dipercaya sebagai kapten tim.
Kini, pendekatan Al Nassr menambah ketidakpastian mengenai masa depannya. Baik Miyong harus memilih bertahan di Milan atau membuka peluang pindah ke Arab Saudi untuk bergabung dengan Cristiano Ronaldo. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.